Halo, aku Valosa. Ya, aku sekarang merupakan psikolog pendidikan yang sedang mengambil studi PhD di Australia, di University of Queensland. Dan mungkin untuk sekarang aku lagi mau membahas terkait dengan bagaimana sih pandangan orang-orang mengenai pendidikan ya. Dan memang sebenarnya pendidikan itu buat apa sih? Gitu karena ya either secara sadar, eksplisit maupun nggak sadar gitu ya. Orang-orang sering banget menganggap pendidikan itu sebagai hal yang sangat kompetitif, mencari ranking, mendapatkan yang bagus, bisa mendapat kampus yang bagus, bisa kuliah tempat yang bagus, dan ujung-ujungnya untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus. Pertanyaannya, emang tujuan pendidikan itu apa? Sebenarnya pendidikan ini menarik ya kalau kita bahas tujuannya karena ada banyak lah para filsuf pendidikan yang membahas tentang itu. Kayak misalnya ada seorang filsuf pendidikan dari dia orang Belanda, tapi kan sekarang resides di UK, namanya Gert Biesta. Dia menjelaskan bahwa pendidikan itu ada 3 nih tujuannya. Yang pertama untuk meningkatkan kompetensi, which is ya seperti yang kita cari tahu selama ini ya gitu ya, untuk mendapatkan kemampuan matematik, sains, dan seterusnya. Yang kedua adalah socialization, bagaimana bisa berinteraksi dengan sosial lingkungan masyarakat. Dan ketiga adalah subjectification, bagaimana bisa menjadikan dirinya itu sebagai subjek, bukan sebagai objek dari sistem ekonomi gitu. Tapi oke lah, itu menurut aku ya one alternatif gitu ya untuk memandang tujuan pendidikan itu sendiri. Tapi sebenarnya ya, aku setuju di bagian dimana pendidikan itu bukan hanya sekedar sebagai jalan atau pabrik untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. That's one of the goals, definitely. I totally agree with that. But ya kalau menurut aku tuh itu menjadi challenging. Kenapa? Karena dunia itu berubah. Apalagi sekarang dengan kemajuan teknologi berubah makin cepat. Sehingga yang tadi kompetensi yang dapat kita peroleh straight ahead setelah kita lulus pendidikan, sekolah, kuliah, kita ada tuh skill-skill yang straight ahead dibutuhkan di dunia kerja. Karena emang itu sistemnya sudah ya seperti itu gitu loh. Pendidikan sudah align. Tapi dengan kecepatan perubahan zaman sekarang, dengan adanya AI for example, nggak sesederhana itu. Sehingga menurut aku ada hal-hal basic yang harus di-cover dan diperoleh dalam proses pendidikan itu sendiri. Instead of ya udah kita aimnya untuk bisa dapatkan nilai bagus, IPK bagus, dapat kampus bagus, kerja. Menurut aku sekarang sayangnya tidak sesederhana itu. Kalau menurutku sekarang itu kita perlu untuk menyadari dan merangsang kepada anak-anak gitu ya bahwa pendidikan itu adalah untuk menjadi independent learner, untuk menjadi pembelajar yang bisa belajar secara mandiri dan terus menerus karena we have to keep learning gitu throughout our lives. Dan itu yang perlu diasah adalah curiosity, ingin selalu bertanya, ingin selalu belajar, critical thinking, those basic skills itu kataku hal yang perlu kita dorong. Itulah mengapa filsuf gitu ya, itu tujuannya itu sebenarnya untuk menjadi orang yang bijak. Jadi bertanya itu untuk menjadi kebijakan kalau kita tarik dalam sejarah filsafat Yunani kuno gitu. Dan itu sebenarnya sudah dimiliki naturally di anak-anak. Anak mereka akhirnya mereka bertanya, emang ini untuk apa sih? Kenapa kok langit itu kadang menurunin air, kadang enggak? Kenapa sih kok kita harus meyakini bahwa membohong itu adalah hal yang salah? Dan seterusnya. Those kind of questions. Instead of kita bilang, ya udah deh gitu aja, kamu nurut aja. Nah, sebaiknya kita tuh justru merangsang lagi bagaimana mereka agar tetap bertanya dan mencari tahu gitu loh. Karena kalau misalkan mereka ditutup rasa ingin tahunya dan ya kayaknya most of us lah yang mengalami hal itu, akhirnya ya udah kita tidak menjadi orang yang as curious as we are expecting mungkin ya gitu. Dan hal itu misalkan contoh konkret banget kalau misalkan anak kita nanya, anak kita, pada gue belum punya anak, misalnya ada anak-anak nanya gitu kan, emang keadilan itu apa sih? Instead of ya udah kita kasih netet, kita coba ajak mereka untuk berpikir. Nah, di sinilah menurut aku kenapa filsafat tuh seru, keren, dan bisa banget diimplementkan ke anak-anak. Karena filsafat itu mengajarkan kita untuk bertanya dan mencari tahu dari sudut pandang berpikir secara terstruktur gitu ya, mengenai ya apapun gitu loh. Contoh mengenai berbohong gitu. Ini kalau nggak salah ya, sorry kalau salah, Immanuel Kant, ya salah satu filsuf hits banget lah di barat, itu menjelaskan bahwa berbohong itu adalah hal yang salah. Kenapa? Gitu kan the most important question is why. Kenapa? Nah, menurut pandangan Immanuel Kant,
ketika kita ingin mencoba untuk mencari jawaban dari suatu hal, let's say dalam konteks ini moral ya, dalam hal moral terutama, kita harus membayangkan bagaimana kalau hal itu misalkan dibolehkan dan satu dunia melakukannya. Jadi, kan ketika satu dunia itu berbohong, apakah dunia ini akan baik-baik aja? That's the question. Itu yang coba kita dorong ya ke anak-anak untuk berpikir seperti itu. Gitu. Jadi berpikir filosofis sih sebenarnya bisa kita tanamkan sejak dini. Nah, mungkin untuk video-video kedepannya, aku akan coba bahas lebih detail terkait dengan pendidikan ini sendiri, filsafat, bahkan Islam. Karena menurut aku itu hal yang sangat penting yang perlu kita bahas dan coba cari tahu sedikit demi sedikit gitu lah ya. Aku juga masih sangat belajar sih. Mungkin itu untuk video pertama aku. Thank you for listening dan ya see you on the next video. Bye.